Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 7 ingin menampilkan hasil presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Henry dengan NIT 6021024. Adapun yang beranggotakan yaitu Muhammad Khairul Anang dengan NIT 6021023 dan Muhammad Reski dengan NIT 6021025. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu manajemen sumber daya manusia, terbagi beberapa bagian, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen sumber daya manusia, tujuan manajemen sumber daya manusia, manfaat manajemen sumber daya manusia, dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia terbagi beberapa, yaitu perencanaan sumber daya manusia, penerapan efektivitas hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengukuhan tunjangan, penilaian kinerja dan pengembangan karir, dan pelatihan dan pengembangan. Tujuan manajemen sumber daya manusia: mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. Memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, artinya ada berkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Menciptakan iklim yang harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Manfaat manajemen sumber daya manusia adalah: sumber daya manusia merupakan aset yang penting dalam sebuah perusahaan sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang diperoleh dari manajemen sumber daya manusia antara lain sebagai berikut. 1. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu diperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. 2. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan profesionalitas dalam menempatkan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terhambat. Manfaat manajemen sumber daya manusia. 3. Kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang, baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya, untuk mengisi informasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategis, meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan, penduduk jabatan yang tinggi, berapa lowongan kerja yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan, dan waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. 4. Penanganan informasi ketenagakerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan, dan
pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki, dan jabatan yang pernah diduduki. Manfaat manajemen sumber daya manusia. 5. Penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian termasuk penelitian dengan manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat. Eksternal dan internal. Eksternal yaitu 1. Perubahan yang cepat. 2. Keragaman tenaga kerja. 3. Globalisasi. 4. Peraturan pemerintah. 5. Perkembangan pekerjaan. 6. Kekurangan tenaga kerja terampil. Adapun yang internal yaitu posisi 1. Posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif. 2. Fleksibilisasi. 3. Pengurangan tenaga kerja. 4. Rekrutasi. 5. Bisnis yang kecil. Individu atau profesional. 1. Kekerasan antara pekerja. 2. Tanggung jawab etis dan sosial. 3. Produktivitas. 4. Pelimpahan wewenang. 5. Penyangkutan buah pikiran. Lainnya yaitu kelemahan manajemen dalam membangun organisasi agar menjadi kompetitif dan mewujudkan eksistensinya. 2. Banyak manajer yang tak melaksanakan tanggung jawab di dalam mengolah SDM di lingkungannya.